suatu hari yang cerah pada hari Rabu 27 November 2024 di negara bernamakan Indonesia, negara damai dengan beragam kebudayaan dan kekayaan alam yang indah dan berlimpah, berisikan rakyat-rakyat yang selalu berbahagia hingga menciptakan kehangatan. Dan kini rakyat tersebut tengah antusias menghadapi pemilu yang sedang diselenggarakan. Pemilihan seorang pemimpin yang akan menentukan kehidupan rakyat Indonesia 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Gak pikir bukan sekarang gini gue masih butuh otak gue yang cerdas buat bantu lo. iya sih, tapi ini nih udah deh, ini serius, gue tuh butuh banget masukan untuk siapa sih yang harus gue pilih untuk nanti paslon selanjutnya, karena dari ketiga mereka itu sangat amat membingungkan dan menurut masing-masing. Udah tahu gemoy itu udah paling lucu, ngapain dipikirin, mending langsung pilih si gemoy aja. Udah mana mukanya gemoy. Terus lo tau gak sih kemarin tuh kasihan banget dia dipojokin sama paslon-paslon kita yang lain. Udah, kita pilih gemoy aja. Gue tekad Allah bilang aja lo FOMO kan. enggak, siapa yang FOMO? Serius lah, ini tuh dampak besar tau buat kita 5 tahun ke depan. Dengerin ya, satu suara lu sama gua cuma 2 suara itu pasti nggak bakal berdampak kemana-mana. Ya jelas berpengaruh lah. Enggak. Berpengaruh? Ya jelas berpengaruh lah. Enggak. Iya. Udahlah, coba buka aplikasi TokTok lo itu biar lo tahu kenapa semua orang pengen pilih Pak Gemoy. Tapi dia punya track record tau. Itu kan bener kita dipanggil. Habis nyoblos kita abadiin dari kita. Yuk. Hari demi hari dilewati, hari per hari yang seharusnya terdapat secercah harapan kini berbanding terbalik. Pajak dinaikkan, PHK di mana-mana, program makan gratis yang tidak tepat sasaran, efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan, bahkan parahnya RUU revisi TNI disahkan secara diam-diam di hotel mewah. Setelah diadakannya pengumuman dari pemerintah dengan adanya pengurangan anggaran serta sudah disahkan oleh Presiden Negara disertai dengan kenaikan pajak, ini sangat membuat pekerja buruh di negara ini sangat terancam karena mereka dapat di-PHK dari perusahaan-perusahaannya dan dapat mengganggu perekonomian mereka. Setiap hari selalu aja disuguhi berita yang tidak menyenangkan. Ibu, ini pikiran dulu. Rukia tahu ibu lagi banyak pikiran. Makasih banyak ya Rukia, ibu gak apa-apa kok. Ibu, ayolah, aku ini anak ibu. Masa aku harus biarin ibu minum masing-masing buku dia? Biasanya ibu suka silent treatment. Ibu, kalau ibu kayak gini terus, aku juga jadi ikutan sedih. Apalagi kan akhir-akhir ini. Rukia! Rukia, maafin ibu ya. Bentar, Bu. Siapa sih? Rukia, ini gawat. Katanya anggaran pendidikan terkena efisiensi besar-besaran. Coba lu cek status beasiswa yang lo punya. Soalnya teman-teman kita yang dapat beasiswa juga beberapa udah dicabut.
Ini gimana dong beasiswa aku? Yukia, dicabut. halo, apa kamu nggak apa-apa? Ruk, halo, lo nggak apa-apa? Halo Ruk, jawab, gue khawatir. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Ibu harus gimana nanti? Ibu, tapi ini demi kebaikan kita, Bu. Kebaikan gimana? Kalau kamu nanti gak pulang lagi gimana? Ibu dengerin aku. Aku ini selalu dihantui sama perasaan aku bersalah, Bu, semenjak pemilu kemarin. Aku pengen menebus ini semua. Kasihan aku bakal baik-baik aja kok, Bu. Aku juga lagi berjuang sama teman-teman aku yang sama-sama memperjuangkan hak kita. Ini minumnya jangan lupa ya. Jangan lupa kalian harus sama-sama terus ya. Jangan sampai kepisah, oke? Ya tenang aja, Ibu. Aku bakal baik-baik aja kok. Kan sama Cynthia, ya nggak, Sin? Siap Bu, dia bakal aman terus sama aku karena selalu aku genggam. Ini alay banget. Emang kalau misalnya lu kamar mandi, lu bakal ikut juga, Sin? Yang bener aja, enggak? Aneh nih, Bu. Dadah, Ibu. Iya, hati-hati ya. Sirene polisi berbunyi dari berbagai arah. Keadaan sudah tidak dapat dikontrol lagi. Suasana yang makin lama makin ricuh, serta banyaknya aparat kepolisian yang ikut campur tangan dengan niat untuk menertibkan, malah semakin memperkeruh suasana. Banyak mahasiswa terluka dan bahkan terdapat mahasiswa yang kelimpungan mencari kawannya yang tiba-tiba saja menghilang. Belum bisa kayak gini terus. Kita harus melakukan sesuatu agar mereka dengar apa yang kita katakan. Lalu kita harus gimana? Para petinggi udah mencoba segala cara, tapi ini udah gak bisa dikontrol lagi. Masih, ya, gue capek, gue gak kuat, gue mau istirahat. Cynthia, lihat itu. Lihat itu. Itu lihat, billboard di sekitar kita muncul poster-poster aneh. It takes 20 years to build a reputation and few minutes of cyber incident to ruin it. Security and hacker quotes of Stefan Napo. Please follow, like, and share in order to update the content. Apa-apaan ini? Siapa yang meretas semua ini? Aku juga nggak tahu, tapi yang jelas ini semua ngedukung kita. Coba kamu lihat di sekitar sini. Poster-poster ini menunjukkan kejahatan-kejahatan pemerintah. Lampu darurat berkedip. Para pegawai berlarian di dalam kantor. Rukman berdiri di depan komputer utama dengan wajahnya yang tegang. Data rahasia telah bocor. Lalu Indah masuk dengan wajah marah, diikuti Dewi dan juga Wati. Aku coba untuk menasihati tapi Oh, pasti ini perbuatan lo kan? Karena hanya orang dalam yang bisa menembus akses itu. Ini pasti perbuatan lo kan? Bu, aku tidak mungkin melakukan itu. Dia. Sekarang ini bocor ke publik. Kau tahu apa yang terjadi bukan? Seseorang harus bertanggung jawab. Dan jika dia kabur, itu akan membuat saya Semuanya, kami sudah menemukan pelakunya. Dia merupakan anggota dari dalam. Rukman, kaulah pelakunya. Hah? Apa? Tidak mungkin aku melakukan ini, Bu. Jelas-jelas aku adalah orang yang ibu percayai. Bu, tidak mungkin. Aku tidak bersalah, Bu. Aku dijebak, Bu. Ajudan, tangkap dia segera.
Suasana demo semakin memanas, ditambah polisi mulai menembakkan gas air mata pada kerumunan. Demonstran membalas dengan lemparan batu dan botol. Suara sirine yang meraung-raung membuat para demonstran semakin ketakutan. Kita harus mundur. Ini udah di luar kendali. Ih, enggak Sin, kita harus maju terus, kebenaran harus tetap ditegakkan. Diam Rukia, ini aku. Kita harus pergi dari sini. Itu apa-apaan sih? Itu siapa sih? Gue tuh harusnya ada di sana, berjuang sama mereka. Rukia, kamu harus tahu semuanya. Kamu harus tahu tentang aku, tentang ibu kita. Kamu harus tahu tentang kebenaran yang selama ini kau percayai. Nih. Bunda, pencabutan selama ini kau kritik, itu adalah ibu kita. Dan aku disebut oleh ibu sendiri. Enggak, itu sih bohong kan? Aku berharap aku berbohong, tetapi mungkin datang Rukia. Dia memang situasi untuk tetap berkuasa. Jadi selama ini gue musuhin ibu gue sendiri. Iya. Kamu tidak salah Rukia, kamu yang tidak tahu kebenarannya. Kalau sekarang aku akan harus mengakui. Kamu kemana? Aku harus menemui Indah. Dia harus bertanggung jawab atas semua ini. Tanpa diketahui penyebabnya, gedung pemerintahan terbakar. Rukman menerobos masuk melewati kobaran api yang semakin besar melahap gedung pemerintahan itu. Dia menerjang semua penghalang dan langsung mencari Indah, ibu kandungnya yang masih terjebak sendiri di dalam. Rukman yang sedang berlarian mencari Indah mendengar teriakan dari sebuah ruangan di dekat dirinya. Rukman berjalan mendekati ruangan itu, lalu segera melihat Indah yang terkapar dan terengah-engah karena kekurangan oksigen. Mama hilang. Mama telah terbutakan oleh kekuasaan dunia, sehingga mama lupa akan harta yang sebenarnya. Maafkan mama, tolong mama. Maafkan mama. Mama gak akan mengulangi ini lagi. Mama mohon Rukman. Setelah ini kita akan jalani hidup bahagia bersama keluarga kecil kita ya. Mama, Rukman, dan juga Rukia. Ya. Pada adegan ini terjadi kisah flashback yang dimana di suasana rumah yang sangat tegang menunggu kelahiran sang buah hati di keluarga kecil. Rukman sang kakak menunggu di luar kamar ibunya dengan terus berdoa agar kelahiran adik kecilnya lancar dan sehat. Selang beberapa menit kemudian terdengar suara tangisan dari kamar ibunya. Nyonya selamat, bayinya udah lahir. Akhirnya anakku. Sayang, anak kedua kita laki-laki sudah lahir. Aku senang sekali, sayang. Maaf Nyonya, tapi anaknya perempuan. Perempuan? Kenapa bisa jadi seperti ini? Tidak mungkin. Mbak, tolong sembunyikan anak ini ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Tapi Nyonya,
adik saya? Mau dibawa kemana adik saya? Ya Den, ini adik Aden. Dennya suruh bawa ke depan dulu sebentar, tapi Aden gak usah khawatir ya. Pokoknya aku harus dapat menemukan adikku dengan visum yang aku miliki. Kamu ini ngapain sih? Perasaan Mama lihat-lihat dari kemarin kamu di depan laptop mulu. Mending bantu kerjaan Mama. Mama bakal masukin kamu ke kantor Mama buat kerja sama Mama. Mama gak peduli. Pokoknya mulai minggu depan kamu kerja sama Mama. Titik. Ma, aku dari dulu udah pernah bilang aku gak mau kerja di kantor pemerintah. Mereka terlalu serakah. Api berkobaran mendekati ruangan tempat Rukman dan Indah berada. Setelah mengingat kenangan lama, Rukman mendekati Indah dengan hati-hati. Beberapa bulan telah berlalu. Sejak kejadian demo dan gedung terbakar, keadaan negeri sudah semakin damai. Rukia bersama Sumarti hendak berlibur keluar pulau, menikmati pemandangan alam yang baru. Ketika sedang berjalan, dengan gembira, Rukia tidak sengaja menabrak seseorang lelaki yang terasa familiar dengan kebingungannya. Akhirnya, Rukia melanjutkan jalannya dengan Sumarti. Laki-laki yang tidak sengaja Rukia tabrak tadi menengok ke belakang ketika Rukia sudah kembali berjalan. Tidak disangka, laki-laki tersebut adalah Rukman yang baru kembali dari perjalanan keluar negerinya. Rukman menatap Rukia dengan senyum bahagia karena mengetahui adiknya sudah hidup bahagia. Lu jangan cepet-cepet dimain. Gue dilawan tuh. Parah lu.